better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be hard. Listen to... Sebelum ke videonya, aku saranin kalian pakai headset atau fullkan suaranya agar terdengar jelas, karena video aslinya suaranya kecil. Padahal aku udah pakai mic gitu, tapi suaranya tetap kecil. Jadi aku saranin kalian pakai headset, oke? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dulu ya. Oke, di video kali ini gue mau review spek ini yang sekarang nih. Pokoknya udah beda ya sekarang. Speknya udah yang baru dan alhamdulillah udah selesai juga ini. Dari yang sebelumnya itu 196 cc, sekarang jadi 180 cc. Nah, di sini juga banyak pertanyaan dari kalian cuy, kenapa gua memilih turun cc daripada naik cc cuy? Karena ini balik lagi ke kebutuhan gua sehari-hari ya. Soalnya ini bener-bener motor dipakai buat harian cuy ya, buat kerja ini, buat main ini, touring juga ini cuy. Jadi gue lebih mengutamakan fungsi gitu loh. Misalnya kalau gue punya motor satu lagi gitu, ini nggak dipakai harian ya, kemungkinan gue kemarin itu di up lagi cc-nya cuy, mungkin di 200 lebih dikit paling lah. Tapi sekarang ini udah spek yang baru dan nggak kalah enak cuy menurut gue sih, malahan lebih enak sekarang daripada cc yang sebelumnya. Jadi untuk yang kemarin yang sebelumnya itu kan gue pakai XTR ukuran 65 cuy. Nah sekarang gue ini pakai piston dari IKK ukuran 62,98 gitu loh. Tapi buat lindernya ini gue masih dari XTR, cuman gue kasih linder baru itu loh. Jadi linder yang lama itu dalamnya itu dibuang, nah diganti pakai linder yang baru ukuran yang sekarang gitu loh. Jadi apalagi ya, kalau dari segi spek mesin masih sama aja sih sama yang sebelumnya gitu, cuman gua diganti blok aja. Dan pistonnya itu kan kalau kemarin dari XTR kan gua pakai yang casting gitu loh, pistonnya yang casting yang biasa, dan sekarang gua pakai forgate ini loh, pistonnya pakai forgate. Ukurannya sih apa namanya kayak lebih tipis gitu loh, cuman ini lebih kuat gitu loh daripada yang piston yang sebelumnya. Jadi gue spill aja nih dari bagian head ya. Dari bagian pertama dulu nih, head. Dari bagian head itu gue masih pakai ukuran klepnya itu 2023, klepnya mereknya dari Moto1. Terus per klepnya gue pakai Jepang atau Swedia ya, gue lupa lagi, pokoknya antara dua itu. Kalau nggak salah sih gue pakai Jepang ya per klepnya. Terus pakai SIM juga itu, SIM-SIMan. Terus pakai apa namanya noken AC itu gue custom. Noken AC ini di custom ulang sama mekanik gue cuy. Jadi resetan dia sendiri, si noken AC itu yang udah di dial gitu-gitulah, pokoknya gue gak ngerti gitu loh. Nah kalau dan porting polish itu sudah pasti ya, cuman buat porting polish ini gue lupa nggak nanyain kemarinnya sama mekanik gue di porting ulang lagi atau enggak. Soalnya ini motor gue tinggal cuy, udah sekitar 1 minggu lebih ya motor ini di bengkel gitu loh buat kemarin. Makanya kalau kalian yang ngikutin channel gue terus pasti kalian tahu lah. Nah buat bloknya, ini bloknya. Jadi bloknya ini di sini gue masih pakai XTR, cuman gue ambil ini apa namanya ya, bloknya doang, wadahnya doang gitu loh. Jadi buat lindernya itu udah gue ganti, soalnya kan linder sebelumnya itu ukuran 65 dan sekarang gue ganti gitu loh. Nah ini pistonnya pakai IKK forging, gak tau forging gak tau forget lah, pokoknya itu yang lebih kuat dari piston yang sebelumnya, yang bahannya apa ya, casting kalau gak salah ya, casting gitu loh. Dan sekarang buat stang pistonnya masih standar, langkah masih standar, dan rasio juga masih sama seperti yang dulu cuy. Rasio itu gue masih pakai dari KTT. Tapi di sini rasionya gue nggak ganti semuanya ya, cuman diganti gigi 1, gigi 2 sama gigi 4-nya. Buat gigi 3-nya kenapa nggak diganti, karena menurut gue itu sama mekanik gue itu gigi 3-nya itu emang bener enak cuy buat MX All, napasnya itu panjang banget. Kalian yang pengguna MX All pasti ngerasain lah gitu loh, buat di gigi 3-nya itu enak banget, napasnya panjang banget gitu loh.
Dan ya buat di bagian kupling ini gue pakai standar. Buat ininya standar, si mangkok atau rumahnya itu masih standar, cuman gua modifikasi. Jadi si rumahnya itu gua bolong-bolongin cuy, yang kayak gini nih, kan ada kayak gini nih di bagian rumahnya itu kan. Nah yang itunya gua bolong-bolongin. Apa fungsinya buat gua bolong-bolongin itu? Ya buat si oli itu masuk ke sela-sela kampas kupling cuy. Dan kampas kuplingnya ini gua pakai Neotek. Sebelumnya gue pakai GL Pro ya. GL Pro sama Neotek sama aja sih, sama-sama masuk PNP di sini. Cuman kalau buat motor-motor yang MX di atas 2008 itu biasanya nggak bisa pakai Neotek cuy, bisanya pakai Karisma atau Supra gitu loh, mesin-mesin KPH lah. Kalau sekarang nyebut itu KPH kan. Kalau nggak salah ya, gue kalau salah koreksi aja sih, nggak apa-apa. Terus di sini pernya gue pakai per Tiger, Honda Tiger. Banyak yang bilang waktu pertama kali pakai sih pasti ngomongnya pada keras lah, bikin pegal gitu. Tapi kalau lama kelamaan lu pakai, menurut gue sih biasa aja gitu. Kalau misalnya kalian pengen pakai per Tiger terus kekerasan, coba kalian ganti handle-nya pakai R25 biar lebih panjang gitu loh. Jadi si kuplingnya bisa lebih empuk gitu loh. Dan di sini gue saringan filternya, gue udah filter oli ini gue pakai KTC yang bisa dicuci. Jadi kalau ganti oli ini nggak usah ganti ini lagi, nggak usah ganti filter oli lagi, dicuci aja gitu loh. Buat kalian banyak juga nih yang nanya-nanya soal knalpot ya. Di sini itu knalpot gue pakai, kalau silencernya dari CLD. Nah kalau dari pipanya ini gue custom dari Mas Slipper Slide. Kalian nggak bakal nemu di marketplace kayak gitu atau di toko oren kayak gitu, karena dia nggak jualan di toko oren cuy. Jadi kalian bisa inbox aja di Facebooknya, namanya Ripper Slide. Kalian bisa custom sama sharing-sharing juga sama dia dulu, spek motor kalian gimana, terus bentuk pipanya mau gimana, kalian bisa sharing dulu sama dia gitu loh. Nanti dia pasti rekomenin. Pokoknya jangan takut ketipu, pokoknya dia amanah banget, baik banget orangnya juga, enak buat sharing. Nah, di sini gua pakai ukuran inletnya itu 33 cuy. Nah, terus ke belakangnya ini 50. Ini requestan buat spek gue yang kemarin, cuman pakai yang ini juga enak sih. Nah, buat si silencernya, di sini gua silencernya ini pakai CLD Monster yang saringan full cuy. Jadi buat kalau pelan-pelan itu nggak terlalu keras sama nggak terlalu kedengeran kerenkernya cuy. Nah misalnya kalau kalian pengennya yang ada suara kerenkernya kayak gitu, kayak herek-herek kayak gitu, kalian beli CLD Monsternya itu yang saringan setengah cuy. Itu pasti bacot banget, sama apa namanya, pasti kerenker lah kayak herek kayak gitu. Ini juga dipakai semua gua ada sih kerenker, cuman nggak terlalu kenceng gitu loh, nggak kayak di saringan setengah. Dulu gua juga pernah pakai yang saringan setengah, kalian bisa cek aja sih ya di video YouTube gua sebelumnya. Jadi di sini gua pakai CLD Monster yang saringan full, pipanya custom, inletnya 33, ke pipanya 50. Dan ini underbone-nya gua custom dari temen gua. Kalian bisa cek Facebooknya, namanya Nurdin Hidayatullah, atau di IG-nya juga ada. Cuman dia sering update-nya di Facebook cuy, sama kayak Ripper Slide gitu. Kalian kalau mau tanya-tanya bisa inbox aja. Terus ini apa namanya, bracket knalpot ini gua pakai dari RC3 cuy. Ini CNC juga. Ini bracket buat Ninja RR, Ninja. Pokoknya buat Ninja R atau Ninja RR yang knalpotnya Cobra cuy. Tipe Cobra gitu. Buat spek sih paling segini-segini aja sih, nggak ada perubahan ya. Paling penambahannya untuk reviewan sekarang ada tabung hawa gitu, terus ada voltmeter gitu kan. Di sini juga gue pakai voltmeter yang tipe Racebox yang tipe sekarang. Soalnya kan voltmeter digital yang kontak kayak gitu kan sekarang udah banyak banget yang pakai tuh. Jadi gue pengen beda, pakai yang mode Racebox gitu. Terus gue tabung hawa nih, pasang tabung hawa juga kan. Tadinya ini si selang ini nih ke belakang ke sini cuy, cuman sering kemasukan air pas gue lagi nyuci atau kehujanan. Jadi gue pasang di ini nih tabung hawa biar ya kelihatan
kelihatan racing look lah, sama lebih rapi gitu, gak gampang kemasukan air. Jadi buat spek-spek yang lainnya sih masih sama ya, gas spontan masih YJ, handle masih RCB gitu-gitu loh. Sebenarnya ini masih banyak proyekan yang lainnya. Gua juga ini buat mesin tadinya gua mau pakai stroke up ya. Cuma stroke upnya itu yang enggak dibandul, apa namanya, yang itunya yang pistonnya. Cuman gua mau dipakai pen ya, ukuran apa ya, ukuran 2 mili lah, gue tambah 2 mili. Cuman itu proyeknya ke depannya, soalnya gue ini masih timbangin cuy, soalnya ini benar-benar pakai harian dan ada plus minusnya juga kalau pakai stroke up gitu. Plusnya ya tarikan makin responsif, makin enak, bawahan makin kena gitu loh. Cuman ya bawahan makin kena itu maksudnya lebih kerasa gitu bawahannya. Cuman buat segi negatifnya, jadi si mesin itu gampang panas cuy. Nah, mungkin apalagi ya yang udah dibahas. Buat spek sih masih sama, cuman diganti bloknya doang gitu loh. Dan sekarang ini pakai piston IKK ukuran 62,98, cuman kita buletin aja lah jadi 63. Bahannya forget, dan kompresinya ini mungkin di sekitar berapa ya, kalau gue tebak-tebak 12,5 ada lah. Soalnya gue sama mekanik gue ini nggak dikasih tahu soal kompresinya, cuman kompresinya dia bilang itu lebih tinggi daripada yang kemarin yang pas gue pakai 196 cc cuy. Apalagi ya, mungkin buat spek mesin masih sama, dan apalagi ya, oke lah, kalau bisa kalian tanyain aja nanti di Instagram atau di TikTok gua lebih sering update di TikTok sih daripada di Instagram. Cuman ya kalian bisa DM di mana aja atau tanya di mana saja, di komenan ini juga boleh kalau misalnya ada yang belum kalian ngerti gitu loh, atau yang gua review kelewat. Oh iya, ini karbonya ya, gua karbu pakai PWK 30 dari apa ya, pakai PWK 30 dari merek CPO cuy. Harganya murah banget, pajak pelajar gue dapet di 300.000 dulu, itu dulu ya, gak tahu sekarang, gak tahu lebih murah, gak tahu lebih mahal gitu loh. Buat karbonya enak sih, cuman gue harus beberapa kali nyeting kemarin sebelum dapet settingan yang ini, dan ini juga settingannya harus disetting lagi nanti, soalnya ini kan masih Ryan, jadi si bensinnya itu agak diborosin gitu loh. Tapi menurut gua sih sekarang udah beres layarnya, mungkin kedepannya kita agak tes gas-gas dikit lah ya, mulai kita gas dikit-dikit, soalnya powernya udah mulai enak, udah mulai kerasa juga gitu loh. Jadi apalagi ya, mungkin segitu aja sih buat spek yang sekarang, soalnya sekarang kan speknya cuman diganti blok doang tuh, dikecilin, tapi kompresi dipadetin daripada kompresi yang sebelumnya cuy. eh Apalagi ya, oke lah, kalian bisa tanya-tanya lah pokoknya ya, nanti di komenan di Instagram, di TikTok atau di YouTube ini kalian bisa tanya-tanya, kalau ada waktunya pasti gua bales cuy. Cuman ya nantilah, gue juga masih butuh sharing-sharing gitu loh sama kalian juga. Kalian kalau menurut kalian ada yang penjelasan gue yang kurang jelas, kan bisa tanya, ada yang salah ya gue mohon maaf gitu loh, karena di sini gue gak terlalu ngerti soal mesin cuy. Jadi mungkin segitu dulu aja ya, kalian bisa tanya-tanya lah nanti. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk like and subscribe oke video ini kalau kalian suka video seperti ini, dan next time kita bakal coba gas-gas dikit ya, kita coba geber-geber nih motor. Pokoknya rasanya lebih enak daripada yang kemarin cuy. Jadi see you next time video, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.